Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Berikut presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Adapun nama kelompok kami, saya sendiri Akun Behaki, ada juga Abdul Aziz Arashid, Andreas Bagas Goro, Dea Firly, Hana Naila, dan Marsha Devina. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi itu ada dua, yaitu peran sang proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Peran sang proklamator. Peran sang proklamator, mengutip Kemendikbud RI, tokoh yang berperan sebagai proklamator adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Berikut penjelasannya. Soekarno atau Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan wafat pada 21 Juni 1970. Dimakamkan di Blitar, aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Pada 1927, Soekarno bersama kawan-kawannya mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Ia sering keluar masuk penjara akibat perjuangan melawan penjajah. Pada zaman pendudukan Jepang, Soekarno pernah menjadi ketua organisasi Putra Chow Sang-in dan PKI, serta pernah menjadi anggota BPU PKI. Setibanya di Indonesia dari Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat, yaitu pernyataan Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga. Pidato ini semakin membakar semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhatta, Soekarno menjadi tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, hingga diusingkan ke Rengas Dengklok. Kembali ke Rengas Dengklok, Soekarno bersama Muhatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskan pada secari kertas. Soekarno dan Muhatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945, peran Soekarno semakin penting. Secara tidak langsung, Soekarno terpilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Soekarno didampingi Muhatta dipercaya membaca teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Soekarno dikenal sebagai pahlawan proklamator. Muhatta lahir di Bantung, Bukit Tinggi, tanggal 12 Agustus tahun 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta sejak menjadi mahasiswa di luar negeri. Ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hatta menjadi seorang pemimpin dan ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke tanah air, ia aktif di PNI bersama Soekarno. Setelah PNI dibubarkan, Hatta aktif di PNI baru. Pada masa pendudukan Jepang, Hatta menjadi salah seorang pemimpin putra, menjadi anggota BPU PKI dan wakil ketua PPKI. Saat menjabat sebagai wakil PPKI, Muhatta dan Soekarno menjadi dui tunggal yang sulit dipisahkan. Bersama Soekarno, Hatta pergi menghadap Terauchi di Saigon. Setelah pulang, Muhatta juga menjadi salah satu tokoh sentral yang terus didesak para pemuda agar bersama Soekarno menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Muhatta melibatkan diri secara langsung dan ikut andil dalam perumusan teks proklamasi. Hatta juga menandatangani teks proklamasi. Pada peristiwa detik-detik proklamasi, Muhatta tampil sebagai tokoh nomor 2 dan mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Hatta dikenal sebagai pahlawan proklamator. Proklamasi kemerdekaan Indonesia melibatkan beberapa tokoh di dalamnya. Masing-masing dari tokoh tersebut juga memiliki peranan penting. Salah satunya peranan Latif, Hadiraningrat, dan Suhut pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal
17 Agustus 1945 adalah sebagai pengibaran bendera merah putih. Selain mereka, berikut tokoh-tokoh lain yang juga berjasa pada peristiwa proklamasi Indonesia. 1. Ir Soekarno. Soekarno berperan sebagai pembaca teks proklamasi. Ia lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia diketahui aktif berjuang sebelum kemerdekaan dengan menjadi anggota Pusat Tenaga Rakyat atau Putra hingga Ketua PPKI. 2. Dr. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga mengajukan usul untuk mendatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir di Rumah Laksamana Maeda saat itu. Pria yang lahir di Sumatera Barat 12 Agustus 1902 ini ikut mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Ia pun diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Soekarno sebagai presidennya. 3. Ahmad Subarjo. Pria yang lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret 1897, ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ahmad Subarjo juga terlibat sebagai penulis proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. 4. Fatmawati. Istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia. Fatmawati diketahui yang menjahitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan pada saat upacara 17 Agustus 1945. 5. Soekarni. Soekarni lahir pada 14 Juli 1916 di Blitar. Selama hidupnya, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor Berita Damai, Sendebu, dan kantor pusat CNN. Diketahui ia juga mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Nomor 6. Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. Sebelumnya, naskah proklamasi ditulis dengan beberapa perubahan setelah disetujui diserahkan kepada Suci. 7. Latif Hendra Ningrat. Latif Hendra Ningrat merupakan pejuang yang tergabung dalam pembela tanah air. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat 17 Agustus 1945. Yang ke-8, Laksamana Maeda. Pria berkebangsaan Jepang ini juga menjadi tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang perwira dengan jabatan sebagai wakil komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta dan ikut bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Sekian dari presentasi tentang proklamator dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.